Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari tim Universitas Muhammadiyah Bone. Saya atas nama Sumiati, kemudian rekan saya Andi Muhammad Irfan Taufan Asfar, Andi Muhammad Iqbal Akbar Asfar, Yulistia Rabiulizani, dan Nur Hasana dengan judul artikel Application of Android-based Online Learning to Students Mathematical Connection Ability During the COVID-19 Pandemic. Hal yang melatar belakang penelitian kami adalah di mana COVID-19 menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara. Nah, penyebaran virus ini tidak hanya berdampak pada dunia ekonomi, sosial, tetapi juga berdampak pada dunia pendidikan. Nah, sehingga pemerintah harus melakukan physical distancing, di mana physical distancing yaitu harus diterapkan menyebabkan proses pembelajaran peserta didik dalam kelas harus dirubah, di mana metodenya yang sebelumnya adalah learning from home atau belajar dari rumah yang sebelumnya dilakukan secara luring di sekolah berubah dalam bentuk learning from home atau belajar dari rumah. Nah, di mana UNESCO memperkirakan bahwa hampir 900 juta pelajar telah dipengaruhi oleh penutupan lembaga pendidikan akibat pandemi COVID-19. Nah, di mana akibat dari pandemi COVID ini, pelaksanaan pembelajaran daring dilakukan di mana memakai unsur teknologi sebagai sarana dan internet sebagai sistem. Nah, akan tetapi perubahan pada proses pembelajaran daring itu sangat berdampak bagi peserta didik maupun pendidik, terutama dalam proses pembelajaran matematika. Hal ini yaitu dari hasil PISA ataupun program International Student Assessment diperoleh bahwa Indonesia itu berada di peringkat 73 dengan rata-rata skor PISA adalah 379. Nah, selain itu, di mana Aliyah Abidin Fathani 2019, kemudian Sumiati et al. 2019, Asfar Nur dan Asfar 2019 menyatakan bahwa agar siswa dapat memahami pemahaman konsep secara mendalam, maka kemampuan yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan koneksi matematis. Nah, namun kemampuan koneksi matematis di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini hasil dari observasi di SMA Negeri 11 Bone, yaitu siswa sering melakukan kesalahan-kesalahan dalam menjawab soal yang telah diberikan, terutama dalam menyelesaikan soal yang menghubungkan antar konsep matematika, serta soal cerita yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh yang dinyatakan oleh Anggreni et al. 2020 bahwa pada siswa kelas 19 di Yogyakarta menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan koneksi matematis siswa tergolong rendah, yaitu 53,5%. Nah, sedangkan menurut Adni, Nurfauzia, dan Rohati pada tahun 2018 mendukung penelitian dari Anggreni sebelumnya bahwa siswa dalam kemampuan koneksi matematis hanya memperoleh 53%. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan pembaruan dalam proses pembelajaran, di mana Rohana dan Ningsih 2019 menyatakan bahwa selain pembaruan model pembelajaran, penggunaan teknologi informasi sebagai hal yang bisa menunjang dalam pengembangan keterampilan matematis peserta didik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, yaitu digunakan pembelajaran berbasis Android dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa.
Nah, adapun beberapa Android yang digunakan, yang pertama adalah aplikasi Android pertama adalah Random Generator, di mana Random Generator merupakan suatu aplikasi yang dirancang untuk menghasilkan suatu urutan nilai yang sulit ditebak polanya sehingga urutan nilai tersebut sebagai suatu keadaan acak ataupun random. Kemudian Random Generator dalam pembentukan tim itu dapat diatur sesuai dengan tingkat kecerdasan siswa sehingga hasil pembentukan tim dalam bentuk heterogen. Jadi aplikasi Random Generator ini dalam pembelajaran digunakan pada saat pembentukan tim. Nah, jadi beberapa nama siswa dimasukkan ke dalam susunan tim generator, kemudian nanti akan terbentuk beberapa tim. Nah, selain itu, Random Generator juga digunakan pada saat untuk menentukan perwakilan siswa yang akan mempresentasikan hasil proyek. Nah, di mana yang digunakan adalah tip fitur roulette. Kemudian untuk menentukan nomor soal yang akan dijelaskan oleh siswa itu menggunakan random number. Nah, selanjutnya adalah yang kedua adalah aplikasi Mr. Task. Nah, Mr. Task merupakan media untuk mengelola dan melacak tugas di masing-masing tempat. Kemudian aplikasi ini juga bisa menggunakan fitur kolaborasi yang memudahkan pendidik untuk memberikan komentar dan menyukai tugas dari tim sehingga memberikan apresiasi kepada tim jadi lebih mudah. Nah, jadi penggunaan aplikasi Mr. Task ini digunakan untuk melakukan pengerjaan proyek. Jadi setelah tadi pembentukan kelompok tim, kemudian setiap tim akan mengerjakan proyek melalui aplikasi Mr. Task, di mana Mr. Task ini dapat dikontrol ataupun dapat ditentukan waktu batas pengumpulan oleh guru. Kemudian untuk mendukung dalam kegiatan pembelajaran, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Zoom Meeting, di mana untuk aplikasi ini digunakan sebagai media tatap muka ya, untuk bertemu dengan siswa. Kemudian aplikasi ini untuk dalam proses diskusi siswa pada saat pengerjaan proyek ataupun kelompok, maka akan digunakan breakout Zoom untuk mempermudah antar setiap kelompok dalam mendiskusikan proyek yang mereka sedang kerjakan. Aplikasi yang ketiga yang digunakan adalah Quizizz, di mana Quizizz merupakan salah satu alat evaluasi berbasis e-learning yang sangat cocok dipakai untuk mengevaluasi dengan cepat dan langsung memberi hasil kepada guru sehingga membuat siswa tertantang dan termotivasi. Kemudian melalui games interaktif, Quizizz mewujudkan siswa gembira saat belajar lantaran diapit berbagai permainan dan tingginya minat serta motivasi dapat memajukan hasil belajar peserta didik. Nah, jadi pada langkah setelah melakukan pembelajaran, maka Quizizz digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa setelah melaksanakan pembelajaran. Kemudian adapun metode penelitian yang digunakan, yang pertama adalah metode penelitian. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian quasi eksperimental tipe non-equivalent control group design, di mana teknik pengambilan sampel dengan non-random sampling dengan jenis purposive sampling. Kemudian tempat dan waktu penelitian yaitu lokus penelitian di SMA Negeri 11 Bone yang dilaksanakan kurang lebih selama 3 bulan. Kemudian populasi dan sampel, yaitu populasi di sini adalah seluruh siswa kelas 11 MIPA dengan sampel penelitian yaitu kelas 11 MIPA 3 sebanyak 30 siswa itu sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas 11 MIPA 1 itu sebagai kelas kontrol yang terdiri atas 30 siswa. Kemudian variabel dan instrumen penelitian, di mana variabel X ini adalah media pembelajaran berbasis Android, sedangkan variabel Y-nya adalah kemampuan koneksi matematis. Kemudian instrumen tes yang digunakan adalah tes dan kuesioner. Nah, di mana hasil penelitian yang diperoleh, di mana uji normalitas, diperoleh bahwa data berdistribusi normal, kemudian uji homogenitas, di mana untuk post-test kelas kontrol dan eksperimen itu 0,404, kemudian pre-test kontrol dan kelas eksperimen itu 0,816, di mana nilai signifikansi itu lebih besar dari alfa, berarti bahwa kedua sampel homogen atau memiliki variansi yang sama.
Kemudian hasil dari N-gain, di mana hasil perhitungan rata-rata uji N-gain score pada kelas kontrol itu hanya 60,28 dan kelas eksperimen itu 82,94. Jadi di sini menunjukkan bahwa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Nah, oleh karena itu adapun kesimpulan dari penelitian adalah pembelajaran online berbasis Android itu menyertakan siswa secara langsung terhadap pembelajaran membangun perhatian dan minat siswa, serta melatih keterampilan memecahkan masalah dan menghubungkan, di mana pemanfaatan beberapa aplikasi seperti aplikasi Zoom Meeting, Random Generator, Mr. Task, dan Quizzes merealisasikan terciptanya kerja antar kelompok sehingga akan menyenangkan dengan daya guna waktu yang pengoperasian, di mana hasil analisis data menunjukkan bahwa pembelajaran online berbasis Android itu efektif dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa kelas 11 MIPA SMA Negeri 11 Bone. Dengan demikian, pembelajaran matematika itu direkomendasikan untuk mengimplementasikan pembelajaran online berbasis Android untuk meningkatkan keterampilan koneksi matematis siswa, terutama pada pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Baik, itulah hasil dari pemaparan penelitian kami. Saya ucapkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.